Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang The Rules of Flowchart. Saya Ardipa Ferisya Putri, NIM 69. Saya Gina Kutimala, NIM 142190041. Perkenalkan, nama saya Dwi Astistia Ningrum, NIM 151. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input data, yang kedua proses, dan yang ketiga, output informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis flowchart yang terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada flowchart system, yaitu jenis diagram alir yang menggambarkan alur kerja suatu sistem secara keseluruhan yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur dalam suatu sistem. Yang kedua, ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen, yaitu bagian dari flowchart yang memiliki kegunaan untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang ketiga, ada flowchart schematic, yaitu jenis diagram alir menggunakan simbol-simbol flowchart standar dan juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Yang keempat, ada flowchart program, yaitu keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah, program, atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Yang kelima, ada flowchart proses, yaitu jenis diagram alir yang menggambarkan rekayasa industrial yang memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Selanjutnya, fungsi dari flowchart atau diagram alir. Flowchart memiliki fungsi yang tidak kalah penting baik dalam pengembangan sebuah sistem maupun dalam menggambarkan model bisnis. Ada 4 fungsi flowchart, yaitu yang pertama, memastikan setiap program yang dibuat memiliki alurnya sendiri. Yang kedua, melihat sebuah proses program yang dijalankan. Yang ketiga, melihat program secara keseluruhan. Yang keempat, pedoman dalam menyusun, membangun, dan mengembangkan sebuah aplikasi. Setiap program yang telah dibuat harus dipastikan memiliki fungsi yang sesuai dengan rencana. Jangan sampai sebuah sistem atau aplikasi mengalami malfungsi. Proses yang berjalan hendaknya dapat dilihat dan dilakukan analisis, karena akan menjadi mudah dalam melakukan setiap evaluasinya. Selanjutnya, unsur-unsur flowchart atau diagram alir. Flowchart secara umum memiliki 2 unsur, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan merupakan unsur yang menggambarkan sebuah opsi atau pilihan, yang mana apabila terdapat lebih dari satu komponen yang harus disajikan dengan bersamaan. Selanjutnya perulangan. Perulangan digunakan pada proses lebih dari satu kali, atau yang disebut dengan mengulang. Perulangan sendiri bisa dilakukan dengan terus-menerus sebelum mendapatkan sebuah hasil atau keluaran dari proses tersebut. Selanjutnya, simbol-simbol flowchart atau diagram alir. Dalam membuat sebuah flowchart, ada beberapa simbol yang dapat kita gunakan. Yang pertama terdiri dari simbol input atau output. Simbol input atau output terdiri dari berbagai macam juga. Yang pertama ada simbol yang menggambarkan dokumen, yaitu dokumen atau laporan yang dipersiapkan
baik dengan tulisan tangan atau dicetak dengan komputer. Yang kedua, ada simbol yang menggambarkan beberapa salinan dari satu dokumen, yaitu simbol yang memupuk simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di bagian depan di sudut kanan atas. Yang ketiga, ada simbol input, output, jurnal atau buku besar, yaitu simbol yang mempresentasikan jurnal dan buku besar dalam bagian akhir dokumen. Yang keempat, ada simbol yang menggambarkan tentang tampilan, yaitu informasi yang ditunjukkan untuk peralatan output online seperti terminal, monitor, atau layar. Yang kelima, ada simbol pengetikan online, yaitu simbol yang menggambarkan mengentrikan data melalui peralatan secara online seperti terminal atau personal komputer. Simbol selanjutnya yaitu simbol yang menggambarkan terminal atau personal komputer, yaitu simbol tampilan dan pengetikan secara online yang dipergunakan bersama untuk mempresentasikan terminal dan personal komputer. Dan yang terakhir dari simbol input dan output itu ada simbol pita transmisi, yaitu simbol yang menggambarkan secara manual mempersiapkan nilai total untuk pengendalian yang dipergunakan untuk tujuan pengendalian dalam upaya memperbandingkan dengan nilai total yang dihasilkan oleh komputer. Setelah membahas simbol input atau output, selanjutnya ada jenis simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan terdiri dari beberapa simbol. Yang pertama, ada simbol yang menggambarkan pemrosesan dengan komputer, yaitu simbol yang menggambarkan fungsi pemrosesan yang dilakukan dengan komputer yang menghasilkan perubahan atas data atau informasi. Yang kedua, ada simbol yang menggambarkan proses manual, yaitu simbol yang menggambarkan tentunya kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada simbol yang menggambarkan proses pendukung, yaitu simbol yang menggambarkan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan selain komputer. Dan yang keempat, ada simbol yang menggambarkan proses pengetikan offline, yaitu simbol yang menggambarkan proses yang menggunakan peralatan pengetikan secara offline seperti register kas. Selanjutnya, jenis simbol penyimpanan. Nah, di simbol penyimpanan ini juga ada beberapa simbol. Yang pertama ada simbol disk magnetik, yaitu simbol yang menggambarkan data yang disimpan secara permanen di dalam disk magnetik yang digunakan untuk dokumen utama dan basis data. Yang kedua, ada simbol pita magnetik, yaitu simbol yang menggambarkan data yang disimpan di dalam pita magnetik tersebut. Yang ketiga, ada simbol compact disk, yaitu simbol yang menggambarkan data yang disimpan di dalam compact disk tersebut. Simbol penyimpanan selanjutnya yaitu simbol penyimpanan secara online, yang menggambarkan data yang disimpan di dalam dokumen online secara temporer melalui media yang dapat diakses secara langsung, seperti disk. Dan yang terakhir ada simbol dokumen. Nah, di sini simbol dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang secara manual disimpan dan ditarik kembali. Ada huruf yang ditulis di dalam simbol yang menunjukkan urutan pengurutan pengaturan dokumen. Ada simbol N yang menggambarkan notasi secara numerik, ada simbol A yang menggambarkan notasi secara alfabetis, dan simbol D yang menggambarkan notasi yang didasarkan pada tanggal. Simbol selanjutnya yaitu jenis simbol arus dan lain-lain. Simbol arus dan lain juga terdiri dari beberapa jenis simbol. Yang pertama, simbol arus dokumen atau proses, yang secara normalnya berada di bawah dan mengarah ke kanan. Yang kedua, ada simbol arus data atau informasi,
yaitu simbol yang memperlihatkan data yang disalin dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Selanjutnya juga ada simbol jaringan komunikasi, yaitu simbol yang menggambarkan pengiriman data dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Ada juga simbol on-page connector yang menghubungkan arus pemrosesan di satu halaman yang sama. Tentunya juga ada simbol off-page connector yang menggambarkan suatu penanda masuk dari atau keluar ke halaman lain. Selanjutnya juga ada simbol terminal yang menggambarkan titik awal, akhir, atau pemberhentian dalam suatu proses atau program. Simbol ini juga dipergunakan untuk menunjukkan adanya pihak eksternal. Selanjutnya ada simbol keputusan yang menggambarkan langkah pengambilan keputusan yang dipergunakan dalam sebuah program komputer yang mana bagian alir memperlihatkan pembuatan cabang ke jalur alternatif. Dan yang terakhir, ada simbol anotasi yang menggambarkan komentar deskriptif tambahan atau catatan penjelasan untuk klarifikasi. Pedoman pembuatan flowchart atau diagram alir. Ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan yaitu A. Aliran dimulai dari sudut kiri atas lembaran dan umumnya bergerak dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. B. Semua langkah disajikan dengan jelas secara berurutan atau serangkaian urutan. Tidak boleh ada celah yang jelas dalam prosedur ini. C. Simbol digunakan secara konsisten di seluruh bagian. Dengan demikian, simbol untuk pemrosesan manual atau trapesium terbalik akan muncul setiap kali juru tulis melakukan langkah dalam prosedur ini. D. Disposisi semua dokumen dan laporan ditampilkan. Nyatanya, tempat peristirahatan terakhir dari setiap salinan dari setiap dokumen yang disiapkan harus ditentukan. Disposisi umum termasuk menempatkan dokumen dalam file, mengirim dokumen ke pihak luar seperti pelanggan, meneruskan dokumen ke prosedur penghubung atau seperti buku besar, dan mendistribusikan laporan kepada manajer. E. Aturan sandwich diterapkan secara konsisten. Aturan ini menyatakan bahwa simbol pemrosesan harus diapit di antara simbol input dan simbol output. F. Ketika sebuah dokumen melewati garis organisasi dalam diagram alur, dokumen tersebut digambarkan kembali di unit organisasi baru. Namun, pengulangan biasanya tidak diperlukan dalam beberapa kasus jika unit organisasi berdekatan. G. Semua simbol berisi label, singkat, tapi spesifik yang tertulis di dalam simbol. Beberapa salinan dokumen digambar sebagai kelompok yang ditumpang tindih dan diberi nomor di sudut kanan atas. Nomor-nomor ini tetap menjadi salinan selama proses mengalir melalui prosedur. Komentar yang ditambahkan disertakan dalam simbol anotasi dan dilampirkan ke simbol yang sesuai, seperti simbol pemrosesan yang terkait dengan komentar tersebut. Tersedia koneksi yang cukup atau referensi silang. Simbol-simbol yang digunakan dalam membentuk koneksi bergantung pada situasinya. Jadi, jika diperlukan dua lembar untuk membuat diagram alur, aliran antar halaman dibentuk oleh simbol konektor di luar halaman. Kejadian luar biasa seperti pesanan kembali dicatat dengan jelas. Mereka mungkin muncul sebagai yang pertama, komentar dalam simbol anotasi, yang kedua, diagram alur terpisah dengan referensi ke diagram alur utama, atau yang ketiga, cabang keputusan. Contoh flowchart program. Penggunaan simbol-simbol flowchart pada contoh menjabarkan sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh user dan berikut adalah penjabarannya. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh seorang user ialah dengan memulainya. Hal ini ditunjukkan dengan simbol start, di mana artinya sistem dimulai. Sebuah flowchart senantiasa diawali dengan start atau mulai serta diakhiri dengan end atau selesai. Saat pengguna memulainya, maka akan masuk pada halaman utama. Hal tersebut digambarkan dengan jajaran genjang yang artinya terdapat sebuah proses. Halaman utama menampilkan beberapa pilihan menu, di antaranya home, konsultasi, kamus istilah, dan login. Ketika pengguna memilih menu home, maka proses akan dikembalikan lagi kepada menu utama. Ketika pengguna memilih menu konsultasi, maka akan menuju bagian konsultasi. Jika pengguna memilih kamus istilah, maka akan memproses pada bagian kamus istilah. Pengguna akan dibawa pada proses tersebut.
Jika pengguna memilih menu login, maka akan menuju proses login. Apabila pengguna tidak memilih menu apa-apa, itu artinya tidak akan terjadi sebuah proses. Selanjutnya adalah contoh flowchart dokumen. Gambar flowchart dokumen pada contoh adalah proses dalam menjadi anggota perpustakaan. Dalam hal ini terdapat 3 aktor, meskipun aktor tersebut tidak digambarkan seperti halnya dalam diskus diagram. Yang pertama anggota, yang kedua administrasi, dan yang ketiga kepala perpustakaan. Apabila seseorang ingin menjadi anggota perpustakaan, diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Adapun proses berdasarkan flowchart dokumen pada contoh adalah: yang pertama, anggota akan menerima dokumen formulir. Yang kedua, anggota harus mengisi formulir yang telah diterima. Selanjutnya, formulir yang telah diisi selanjutnya diberikan kepada bagian administrasi. Kemudian, bagian administrasi akan membuat kartu keanggotaan baru sesuai dengan formulir. Kartu anggota baru diserahkan kepada kepala perpustakaan, dan kepala perpustakaan akan melakukan paraf dan dikembalikan kepada bagian administrasi. Selanjutnya, kartu anggota diberikan kepada yang bersangkutan oleh bagian administrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.